Jangan lupa senyum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Binar Febrianti Dewi dan partner saya Nur Aisyah Amalia. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teologi Aliran Mu'tazilah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teologi aliran Mu'tazilah. Secara etimologi, kata Mu'tazilah berasal dari kata itizala yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, dan mengasingkan diri. Atau makna lain, Mu'tazilah adalah orang-orang yang memisahkan diri. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah ini adalah aliran pikiran Islam terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama Ahlus Sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta. Al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil berpendapat bahwa muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Mu'tazilah sering disebut-sebut sebagai kaum yang memisahkan diri karena mempunyai suatu kronologi yang tidak dapat dipisahkan dengan sosok Al-Hasan al-Basri. Asy-Syikristani pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari sebuah agama. Mereka adalah kaum Khawarij." Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena dalam mazhab mereka, suatu amalan ibadah bukanlah rukun dari keimanan dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana ketaatan tidak tersebut berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah murji'ah umat ini. Al-Hasan al-Basri pernah berpikir mengenai permasalahan tersebut sebelum akhirnya tiba-tiba Wasil bin Atta dengan lancangnya berkata, Menurutku, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin, namun ia juga tidak kafir. Bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Kemudian Hasan al-Basri berkata bahwa Wasil telah memisahkan diri dari kita. Permasalahan tersebut akhirnya dijawab oleh Al-Hasan al-Basri dengan jawaban dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu sesungguhnya pelaku pendosa besar adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena keimanannya ia masih disebut mukmin dan karena dosa besarnya ia disebut fasik, yakni keimanannya menjadi tidak sempurna. Kubrazada menyatakan bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Setelah mengetahuinya bahwa majelis tersebut bukanlah majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak saat itulah kaum tersebut dinamakan kaum Mu'tazilah. Al-Musdi memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang yang pendosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Selanjutnya akan dibahas oleh partner saya, yaitu Nur Aisyah Amalia. Selanjutnya kita akan membahas siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah ini. Yang pertama itu ada Wasil bin Atta. Beliau sendiri adalah pelopor dari aliran Mu'tazilah
Dan seperti yang sudah Binar jelaskan bahwa kaum Mu'tazilah ini ada karena adanya selisih paham antara Wasil bin Atha dengan Hasan al-Basri, guru Wasil bin Atha sendiri. Yang kedua itu ada Abul Huzail al-Alaf. Beliau ini adalah pemimpin kaum Mu'tazilah di Basrah, dan beliau ini juga tokoh yang mempelajari filsafat Yunani, dan itulah mengapa ajaran kaum Mu'tazilah ini ada campuran dari filsafat-filsafat Yunani. Yang ketiga itu ada Ibrahim bin Shar an-Nazam. Beliau ini juga orang terkemuka, dan ada dua pendapat penting yang beliau kemukakan. Yang pertama itu tentang keadilan Tuhan. Yang kedua itu beliau berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran itu terletak pada kandungannya. Yang keempat itu ada Al-Jahiz. Beliau ini juga orang terkemuka dan juga orang-orang yang mempelajari filsafat-filsafat Yunani. Dan dalam tulisan beliau itu ada paham-paham naturalisme atau paham yang percaya akan hukum-hukum alam. Dan hukum-hukum alam ini disebut sunnah Allah oleh kaum Mu'tazilah. Yang kelima itu ada Abu Ali Muhammad Ibnu Ali al-Jubai. Di sini ada empat pokok-pokok dari pemikiran beliau. Yang pertama itu ada kalam Allah, yang kedua ada sifat Allah, yang ketiga ada kewajiban manusia, dan yang keempat ada daya akal. Nah, kaum Mu'tazilah ini percaya kalau sifat Allah itu tidak ada, jadi mereka itu meniadakan sifat-sifat dari Allah. Yang keenam itu ada Mu'ammar bin Abbad. Dan menurut pendapat beliau, ini ada satu yang penting. Menurut beliau adalah Tuhan itu hanya menciptakan benda-benda materi saja. Yang ketujuh ada Bishr ibnu al-Mutamir. Beliau ini adalah pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Dan ada 3 pendapat penting dari beliau ini, 3 pokok penting pendapat beliau ini. Yang pertama itu adalah mukmin yang berdosa besar. Yang kedua ada siksa ganda. Jadi menurut beliau, orang yang berdosa besar itu akan mendapatkan siksa ganda di akhirat kelak meskipun orang itu sudah bertobat. Terus yang ke-8 itu ada Abu Musa al-Mudrar. Beliau ini adalah pemimpin Mu'tazilah yang paling ekstrim, dan beliau ini adalah tokoh yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Jadi kalau salah sedikit bisa dibilang kafir gitu. Jadi beliau itu sangat mudah mengkafirkan orang lain. Terus yang terakhir itu ada Hisham ibnu Amr al-Fuwasi. Dan pendapat penting beliau ini adalah surga dan neraka itu hanyalah ilusi. Jadi menurut beliau tidak ada gunanya untuk menciptakan surga dan neraka itu sekarang karena belum waktunya gitu. Jadi menurut beliau surga dan neraka itu hanyalah ilusi belaka. Baik, itulah pemaparan dari kami berdua mengenai teologi aliran Mu'tazilah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Amin. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang penjelasannya. Mungkin nanti kawan-kawan bisa menambahkan apabila paparan yang ada di makalah kami kurang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.